Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen Retno Purwani Setianingrum selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk kesempatan kali ini diizinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya unggul. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizky Permana sebagai moderator. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Mencapai keunggulan. Ada 7 unsur untuk mencapai keunggulan. Yang pertama, strategi untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Yang kedua, sifat struktur organisasi fungsional, desentralisasi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sistem untuk memproses dan menyampaikan informasi. Yang keempat, ada staf yang dipekerjakan. Yang kelima, ada gaya manajer berperilaku dalam mencapai sasaran informasi. Yang keenam, ada keterampilan kecakapan karyawan utama. Yang ketujuh, ada sasaran atasan yang diinspirasikan organisasi kepada anggota, yaitu dengan nilai sifat perusahaan pembaharu yang baik. Meliputi yang pertama ada curiga untuk bertindak, yang kedua ada dekat dengan pelanggan, yang ketiga ada otonomi dan keusahaan, yang keempat ada produktivitas melalui orang, yang kelima ada didorong oleh nilai dan tindakan, setelahnya yang keenam ada berpegang pada pekerjaan, yang ketujuh ada bentuk sederhana atau karyawan sendiri, yang kedelapan ada bersifat ketat dan longgar secara bersamaan. Selanjutnya, 8 sifat keunggulan yaitu kepemimpinan, otonomi, pengadilan, keterlibatan, orientasi pasar, kembali ke hal dasar dan tinggal di sana. Selanjutnya, pembaharuan, integrasi. Yang B, pengalaman organisasi. Sasaran program pengembangan organisasi adalah memperbaiki efektivitas organisasi untuk berfungsi dan menjawab perubahan. Organisasi efektif. Pertama, keseluruhan subbagian dan individu melaksanakan pekerjaan berdasarkan sasaran dan rencana dan perubahan pencapaiannya. Kedua, komunikasi kesamping atau vertikal relatif tidak terganggu. Ketiga, kegiatan kalah atau menang yang tidak layak antara individu dan kelompok dijaga hingga sekecil mungkin. Keempat, organisasi dan bagian-bagiannya terintegrasi satu sama lain dan dengan lingkungan lebih luas. Terakhir, ada nilai yang dibagi bersama dan strategi manajemen untuk mendukungnya yang mencoba membantu setiap orang dalam organisasi memelihara integrasi dan komunikan dalam lingkungan bebas. Selanjutnya, C, kegiatan pengembangan organisasi. Cara organisasi berfungsi khususnya berhubungan dengan program organisasi sumber daya manusia adalah: pertama, koordinasi dan integrasi, kedua, kerjasama kelompok, ketiga, mengatasi benturan, keempat, mengatasi perubahan, kelima, mencapai keterikatan. Mengatasi perubahan dan penolakan terhadap perubahan. Penyebab munculnya perubahan disebabkan yang pertama ada kebiasaan, yang kedua keselarasan, yang ketiga ancaman, yang keempat kesalahpahaman, dan yang kelima pandangan berbeda. Mengatasi penolakan terhadap perubahan. Seseorang akan berhasil mengatasi penolakan jika memastikan bahwa perubahan dapat menerima perubahan sebagai kehendak sendiri bukan paksaan orang lain. Yang kedua, mendapat dukungan dari manajemen. Yang ketiga, dilakukan sesuai nilai yang ada. Yang keempat, dipandang sebagai pengurangan beban. Yang kelima, menawarkan pengalaman baru yang menimbulkan minat. Dan yang keenam, merasa otonomi dan keamanan tidak terganggu. Yang ketujuh, ikut mendiagnosa masalah. Yang kedelapan, telah disetujui keputusan kelompok. Yang kesembilan, mengambil langkah menghilangkan ketakutan yang tidak perlu. Dan yang kesepuluh, mengakui kesalahan. Kualitas pemimpin. Peringkat kualitas pemimpin. Yang pertama, tegas. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, antusiasme.
yang kelima imajinasi, yang keenam kerelaan bekerja keras, yang ketujuh kemampuan analisis, yang kedelapan memahami orang lain, yang kesembilan mampu mengenali kesempatan, yang kesepuluh mampu menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yang 11 mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, dan yang terakhir kerelaan mengambil risiko. Peran kepemimpinan. 1. Fungsi utama, yaitu ada A. Pemimpin sebagai pemandang, B. Pemimpin sebagai eksekutif, C. Pemimpin sebagai perencana, D. Pemimpin sebagai pembuat kebijakan, E. Pemimpin sebagai tenaga ahli, F. Pemimpin sebagai pengendali hubungan dalam kelompok, G. Pemimpin sebagai pemberi penghargaan dan hukuman. Yang kedua ada fungsi hiasan, yaitu A. Pemimpin sebagai panutan, B. Pemimpin sebagai simbol kelompok, C. Pemimpin sebagai ayah, dan D. Pemimpin sebagai kambing hitam. Selanjutnya D. Keahlian kepemimpinan. Hal yang dilakukan untuk menjadi pemimpin efektif yaitu 1. Kenali dirimu sendiri, 2. Kenali situasi yang dihadapi, 3. Pilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, 4. Penuhi kebutuhan tugas, 5. Penuhi kebutuhan kelompok, dan 6. Penuhi kebutuhan individu. Selanjutnya, kenali diri sendiri. Periksa atau persatu kualitas dan keahlian dan dilihat sifat mana yang Anda dimiliki. Pertama, kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Kedua, kemampuan mendapat rasa hormat dan dukungan dari orang lain. Ketiga, tegas. Keempat, antusias. Kelima, imajinasi. Keenam, kemampuan memberi inspirasi kepada orang lain melalui keantusiasan dan pandangan Anda. Ketujuh, kemauan kerja keras. Kedelapan, kemauan menganalisis. 9, integritas. Dan terakhir, 10, kemampuan mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Hal yang perlu diketahui dan dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia. Untuk menerapkan dan memelihara program pengembangan sumber daya manusia, maka diperlukan yang pertama, ada mengerti prinsip dasar orang belajar. Yang kedua, menghargai konsep latihan sistematis. Yang ketiga, mengetahui bagaimana menentukan kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang keempat, mampu merencanakan program dan latihan pengembangan yang akan memenuhi kebutuhan yang ditetapkan. Yang kelima, mengetahui cara memiliki dan menggunakan teknik latihan yang sesuai. Yang keenam, memperoleh cara memperoleh program pengembangan manajemen terbaik. Yang ketujuh, mengambil langkah mengevaluasi. Jadi kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia yang unggul dapat memberikan hasil dan mencapai tujuan organisasi dengan maksimal. Merupakan hal yang penting yang harus dimiliki organisasi dalam menghadapi tuntutan yang semakin tinggi setiap harinya. Pentingnya sumber daya manusia yang unggul pada perusahaan selain untuk mencapai tujuan, juga dibutuhkan agar perusahaan mampu bersaing dalam persaingan global yang tidak mungkin untuk dihindari. Persaingan untuk tetap menjadi perusahaan yang unggul dan dapat tetap bertahan hingga sekarang membuat perusahaan untuk siap dengan kondisi apapun untuk dapat menjadi pemimpin pasar atau perusahaan unggulan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.